7, tapi 7 ini bukan batasan. Saya janjikan 7. Sekali lagi jangan katakan hanya 7 ni sajalah. Tak, banyak lagi. Tapi yang kita kaji, yang kita lakukan sehari-hari. Yang terakhir, yang ke-7, persaksian dalam hal mengangkat pemimpin. Ini persaksian. Saya bawa bukunya pagi ni, karena kalau tak saya sebutkan bukunya, ini ustadznya aja membuat-buat. Dalam hal mengangkat pemimpin, apa kata dia? Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama besar Mesir yang diusir oleh rezim Husni Mubarak, lalu dia pun tinggal di Doha, ibu kota Qatar. Ketua Ikatan Ulama Sedunia. Bukunya lebih kurang 120 judul buku. Jadi dapat gelar S1, S2, S3 di Al-Azhar. Masih hidup lagi. Saya berjumpa tahun 1999 waktu dia datang ke Kairo memberikan pengajian, tapi tak boleh bicara politik karena dianggap lawan dari Husni Mubarak. Dia judul Fiqh Daulah fil Islam, fikih negara menurut Islam. Di halaman 138 apa kata dia? Al-intikhab nau'un minas syahadah. Pemilihan raya, pemilihan umum itu termasuk bagian dari syahadah, persaksian. Maka ketika nanti hari Rabu pagi Bapak masuk ke ruang kecil itu, bukan berarti sekedar datang menusukkan paku ke kertas, tapi saat itu Bapak sedang bersaksi. Saya atas nama Allah bersaksi, saya memilih si fulan, bahwa orang ini layak untuk diangkat menjadi wakil saya. Begitu dia sebutkan. Maka kata dia, wa man syahida li ghairi salih bi annahu salih. Siapa yang bersaksi terhadap orang yang tak saleh, saleh di situ artinya layak. Dia bersaksi, aku bersaksi atas nama Allah orang ini layak, padahal sebenarnya tidak layak. Lalu bagaimana? Maka faqadir takaba kabirata syahadataz zur, maka dia sudah melakukan persaksian palsu. Apa hukum persaksian palsu? Hadisnya jelas. Nabi mengatakan, hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa besar di antara dosa-dosa besar? Dosa kecil, dosa besar. Terbesar di antara dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur atau qauluz zur. Syahadatuz zur, persaksian palsu. Oleh sebab itu persaksian palsu ini luar biasa. Maka dia katakan, lalu kemudian dikatakannya di baris paling bawah, wa man syahida li murasyah bis salahiyah. Kalau ada orang yang bersaksi, aku bersaksi orang ini layak, tapi sebenarnya tak layak. Kenapa dia katakan layak? Innahu qaribuhu, karena orang itu kerabat dekatnya. Au ibnu baladihi, atau orang itu sekampung dengan dia. Au limanfaatin, atau karena ada unsur manfaat pribadi. Qad khalafa amrallah, maka dia sudah melawan perintah Allah. Surat At-Talaq ayat 2. Wa aqimus syahadah, engkau berikanlah persaksian lillah, hanya karena Allah, bukan karena kerabat, bukan karena orang kampung. Apalagi masyarakat kita, kenapa kamu pilih itu? Balehonya cantik Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Karena saking takutnya dia pun tak datang. Bapak kenapa tak datang? Kata Pak Ustaz kemarin kasih persaksian, daripada saya berdosa bagus saya tak kasih persaksian. Bagaimana dengan orang yang tak memberi persaksian? Wa man takhallafa, siapa yang tak memberikan persaksian an adai wajibihi, dia tak menunaikan kewajibannya, hatta rasabal kaful amin, sehingga orang yang jujur tak naik gara-gara dia. Ada orang yang layak, tapi karena dia tak datang, maka yang layak itu jadi tak duduk di tempatnya. Yang tak layaklah yang duduk gara-gara dia tak datang. Sebenarnya kalau dia datang cukup suara si yang jujur tadi, maka sesungguhnya
Lalu siapa yang menang? Wa faza bil aghlabiyah man la yastahiq. Lalu yang tak layaklah yang menang. Lalu kemudian apa bagi dia? Faqad khalafa amrallah, maka dia pun sudah menentang firman Allah SWT. Wala ya'bas syuhada'u idza du'u. Tidak boleh orang yang memberi persaksian itu malas, enggan, tidak mau idza du'u, kalau dia dipanggil. Jadi maju kena, mundur kena. Berikan persaksian, kenapa kasih? Adil tidak? Kalau tidak kasih, maka sudah mendudukkan orang yang tak layak. Kenapa? Apa makna duduk orang yang tak layak? Kita patoklah untuk kabupaten kota satu kursi 4.000 suara. Karena kemarin saya dapat SMS, ada mahasiswa, Pak Ustadz, saya tidak mau mengasih suara saya hari Rabu nanti karena itu sistem kafir, kata dia. Lalu saya kasih contoh. Ini ada orang namanya Muhammad, dia perlu suara 4.000. Ini satu lagi si X, tak jelas. Setelah dihitung-hitung, si X dapat 4.000, si Muhammad dapat 3.999. Lalu si Muhammad pun tak jadi duduk, yang duduk si X. Kamu ikut berdosa karena kamu tak mengasih satu suara. Dosanya kamu tanggung 5 tahun. Setelah itu dibalasnya, kalau begitu saya mencoblos hari Rabu. Ada juga kekhawatiran kita, itu kan kata Ustaz kalau orangnya layak. Lalu selama dia sebelum duduk tu nampaknya layak, setelah duduk di situ koyak. Apakah saya ikut menanggung dosanya 5 tahun? Tidak. Karena kita kan menengok zahir yang lalu, track record. Besok siapa tahu? Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Tak ada yang tahu apa terjadi besok. Yang kita tengok pula, memang dia baik Pak Ustaz, bajunya putih tapi hatinya hitam. Siapa tahu hati hitam? Siapa tahu? Mana ada alat scanner yang bisa menengok hati hitam, hati putih? Makanya dalam tuntunan agama, nahnu nahkumu bizzawahir, kita menengok zahir. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala lah yang menilai batin. Maka dalam berapa hari ini, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Senin, Selasa Bapak Ibu sibuk, tak sempat mencari, mengenali orang-orang. Maka Sabtu Ahad ni libur, mulailah mencari siapa yang akan dipersaksikan nanti. Lalu setelah itu berazam, lalu setelah itu masuklah dalam persaksian yang ketujuh. Kenapa Ustaz bawa buku ni? Karena kalau saya tak bawa ini nanti kata Ustaz Somad, orang tak akui. Jadi kalau kita nanti, kalau Bapak tak mau mengatakan, Bapak mau pergi ke mana? Mau mencoblos? Tidak. Bapak mau pergi ke mana? Saya mau memberikan persaksian. Siapa mengatakan begitu? Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jangan bilang kata Ustaz Somad. Tidak. Nanti orang, apa Ustaz kalian itu? Tak betul, jenggotnya aja tak tumbuk, kata dia. Jadi kata Syekh Yusuf Qardawi di halaman 138 bahwa itu bagian dari persaksian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa bentuk persaksian dalam Islam, dan kita sebagiannya pernah melakukan persaksian itu. Banyak kata-kata yang tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab, tak hanya terkait dengan tema persaksian ini, masalah-masalah lain akan kita bahas insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.